Perkenalkan, nama saya Mika Nanta Pratiwi dengan NPM 2151020220 dari Prodi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal guna untuk memenuhi tugas UTS Qiraatul Quran. Baiklah, simaklah video berikut ini. Jurnal yang akan kita review ialah berjudul Penerapan Metode Tahsin untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Siswa Sekolah Menengah Atas oleh Della Indah Fitria dan Fitroh Hayati dari Universitas Islam Bandung. Baiklah, langsung saja kita review jurnal ini. Urgensi metode tahsin. Pertama, tilawah yang baik dan benar. Sebagaimana ayat Al-Quran itu diturunkan, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan bacaan tartil. Begitu juga Rasulullah SAW membaca dan mengajarkan kepada sahabatnya dengan bacaan yang tartil. Kedua, tilawah yang bagus akan memudahkan pembacanya atau orang yang mendengarkannya menghayati Al-Quran. Hampir tidak mungkin Al-Quran yang tidak bagus bacaannya dapat menghayati Al-Quran dengan benar. Begitu juga orang yang mendengarkan bacaannya, apalagi jika bacaan itu dilakukan dalam salat. Yang ketiga, tilawah yang bagus akan memudahkan seseorang meraih pahala dari Allah dengan sangat baik. Tilawah yang bagus memungkinkan seseorang mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, minimal kepada keluarganya. Hampir dipastikan setiap orang perlu mengajarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain. Kelima, tilawah yang bagus dapat mengangkat kualitas seseorang. Langkah-langkah metode tahsin. Langkah menjalankan metode tahsin, beberapa langkah mengajarkan membaca Al-Quran dalam pembelajaran. Yang pertama, private, sorongan atau individual. Private adalah memberikan materi sesuai dengan kemampuannya menerima pelajaran, sehingga dengan demikian, private yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara satu persatu. Yang kedua, klasikal individual, yaitu cakupannya lebih luas dibandingkan dengan sorongan atau privat, karena klasikal yaitu pembelajaran secara massal atau bersama-sama dalam suatu kelompok atau kelas. Yang ketiga, klasikal baca simak atau KBS. Strategi mengajarkan menggunakan klasikal baca simak, yaitu mengajarkan dengan strategi klasikal yang kemudian dilanjutkan dengan mengajar individu. Pembelajaran membaca Al-Quran. Menurut Rusman, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi siswa menjadi kompetensi yang diharapkan. Berdasarkan kemampuan membaca Al-Quran yang dilakukan, memperoleh hasil bahwa siswa yang kurang lancar dalam membaca Al-Quran masih belum mempraktekkan ilmu tajwidnya ke dalam bacaan Al-Quran. Siswa dinyatakan bisa baca hanya sekedar saja, belum bisa menerapkan kaidah tajwidnya, sehingga ketika pelafalan mahraj dan mat ternyata tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Contohnya, ketika membaca ayat pertama Quran Surat Al-Fatihah, kebanyakan siswa yang kurang lancar masih ada yang melafalkan huruf alif dan ain, ha dan ha yang masih tertukar dalam mengeluarkan bunyi hurufnya. Oleh karena itu, dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran harus mengetahui letak keluarnya bunyi huruf karena terdapat perbedaan bunyi yang keluar, sehingga dapat mengubah pada makna ayat Al-Quran yang diucapkan ketika tidak sesuai dengan letak keluar bunyi huruf Al-Quran. Menurut Marjito, strategi klasikal baca simak adalah proses pembelajaran yang dapat dilakukan dengan membaca bersama-sama secara klasikal dan peserta didik bergantian membaca secara individu atau kelompok.
murid yang lain menyimak, sehingga dengan mereka akan lebih tahu benar salah bacaannya. Guru mengajak satu persatu siswa untuk membaca Al-Quran di depan teman-temannya dan dapat diperhatikan bacaannya, lalu diikuti oleh teman-temannya. Ketika terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka guru dan siswa lainnya dapat membetulkannya dan menegur apabila ada kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sesudah mengajak satu persatu siswa membaca Al-Quran, guru juga dapat menunjuk dari perwakilan siswa untuk mencontohkan kembali bacaan Al-Quran yang diikuti serta diperhatikan oleh teman-temannya guna untuk saling membenarkan apabila terjadi kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Pengaruh penerapan metode tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Berdasarkan data di atas, dapat diketahui dari penerapan metode tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, siswa dapat berpengaruh terhadap kemampuan membaca Al-Quran. Siswa kelas 10 IPS SMA Al-Falah Dago. Dari data yang diperoleh mengenai kemampuan membaca Al-Quran dari setiap pertemuan, lalu dirata-ratakan untuk melihat perbandingan antara kelas yang menggunakan metode tahsin dengan menggunakan metode konvensional, dan melihat bagaimana proses belajar mengajar guru ketika menyampaikan materi dengan observasi. Untuk melihat perbandingan, apakah berpengaruh atau tidaknya metode tahsin dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, maka dilakukan uji hipotesis. Dan terdapat data bahwa terdapat perbedaan antara metode tahsin dan metode konvensional dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran.